Perkenalkan, nama saya Sofyan, saya dari Banjarmasin. Ya, oke, cek suaranya dulu, apakah semua terdengar? Kalau terdengar, ketik satu atau audio oke. Oke, ya, kita mulai. Slide pertama. Oke, teman-teman, saya kenal Herbalife itu 11 tahun yang lalu, ya, tepatnya di tahun 2003. Waktu itu Herbalife datang di waktu yang tepat, saya pikir, karena pada saat itu saya benar-benar lagi mencari cara untuk menurunkan berat badan. Jadi saya kenal Herbalife itu dari adik saya sendiri, nama beliau itu Andrew Mirawan, itu Diamond Presidency 20K, ya. Nah, teman-teman, waktu pertama kali kenal sama Herbalife, saya pikir peluang ini bukan untuk saya, ya. Jadi waktu itu saya mencari cara untuk menurunkan berat badan, tapi adik saya memberikan saya Herbalife itu dalam plastik untuk kayak sampel kalau lagi bikin kayak sampel gula pasir gitu, dikirim beliau dari Surabaya. Jadi saat itu saya lagi mencoba metode dia terakhir itu akupuntur, ya. Saya akupuntur itu turun 10 kilo, tapi kemudian bulan berikutnya karena tidak diajarkan cara untuk menjaga pola makan, saya naik lagi menjadi 12 kilo, luar biasa. Nah, kenal Herbalife pertama karena tidak dijelaskan cara bikinnya seperti apa. Jadi shake itu saya bikin dengan air panas, kemudian saya aduk dengan sendok, dan rasanya itu luar biasa. Nah, teman-teman, saya pikir pada saat itu mana mungkin gitu dengan produk yang rasanya karuan seperti ini kok bisa menurunkan berat badan, ya. Nah, tapi yang luar biasanya waktu itu adik saya, beliau itu seorang insinyur teknik industri, memutuskan untuk berhenti bekerja dan menjalankan bisnis Herbalife. Saya pikir ini agak-agak gila cara berpikirnya, dan yang lebih parahnya lagi beliau didukung oleh ayah saya gitu. Jadi saya sudah bingung bagaimana seorang insinyur teknik industri itu memutuskan untuk menjual susu pelangsing, teman-teman, ya. Tapi saya pikir yang lebih gila lagi bapak saya, karena beliau meminjamkan modalnya untuk adik saya gitu. Nah, singkat cerita, ya, waktu itu saya pertama sangat skeptis dengan produk ini. Saya pikir sama aja seperti produk-produk dari perusahaan-perusahaan sejenis yang lain, MLM. Saya pikir masuk langsung mati atau semuanya itu penipuan. Kenapa? Karena saya punya pengalaman yang kurang baik gitu dengan beberapa bisnis sejenis, ya. Jadi kayaknya kok ini nggak mungkin kita lakukan gitu. Tapi teman-teman, ternyata Tuhan punya rencana baik bagi kehidupan kami semua gitu, ya. Satu hari ketika itu adik saya baru jadi seorang supervisor, stok produknya banyak sekali di Banjarmasin. Akhirnya saya pikir karena saudara saya cuma satu, kenapa juga saya nggak mendukung beliau gitu, ya. Sementara saya sendiri waktu itu baru resign dari salah satu bank swasta di Banjarmasin karena sangat tidak menyenangkan untuk saya bekerja di bank pada saat itu. Selain hasilnya pas-pasan, saya pikir juga saya tidak punya waktu banyak gitu untuk menyalurkan hobi saya untuk traveling atau keliling dunia sesuai cita-cita saya. Nah, singkat cerita teman-teman, ketika itu Andre itu harus ikut STS ke Surabaya, dan saya ada calon customer dia itu yang datang ke rumah kami gitu. Jadi waktu itu saya masih tidur karena baru menganggur, ya. Saya dibangunkan oleh ibu saya, kemudian ibu saya bilang ada orang mau beli produk Herbalife. Saya bilang ke ibu saya, mami, coba deh kasih tahu sama calon customernya gitu, kalau yang jualan Herbalife tuh lagi nggak ada, lagi berangkat ke Surabaya, kalau misalkan mau beli produknya minggu depan aja. Tapi ibu saya bilang, ya gimana caranya gitu, orangnya sudah duduk di ruang tamu gitu. Udahlah, keluar aja gitu, coba sekarang gosok gigi atau cuci muka dulu. Bapak Ibu teman-teman, ada dua perintah yang disuruh oleh ibu saya hanya lakukan salah satunya, saya lupa gitu. Saya gosok gigi atau cuci muka waktu itu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mencoba gitu untuk melakukan presentasi Herbalife saya yang pertama, ya. Nah, selama ini, ya, sejak adik saya memutuskan jadi supervisor, itu setiap hari saya mendengar beliau itu ketika itu kita melakukan metode bisnis lewat iklan koran.
setiap hari saya mendengar beliau terima telepon dan biasanya selalu selamat pagi ibu, namanya siapa? Oh ya, ibu mau menurunkan atau menaikkan berat badan. Ibu sudah pernah pakai cara apa sebelumnya? Ibu serius? Oke, kalau ibu serius kapan bisa ketemu mas saya? Hari ini jam 2 bisa bu. Selalu seperti itu. Ya, nah, oke teman-teman sampai di sini cek sound apakah suara saya masih terdengar? Oke, terdengar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu singkat cerita dari ibu pertama ini dari seseorang yang hanya mendengarkan setiap hari adik saya presentasi, maka ketika bertemu dengan customer pertama ini yang saya tanyakan sama gitu, ibu maaf namanya siapa? Ibu mau turun berapa kilo? Sudah pernah pakai cara apa sebelumnya? Dia produk Herbalife bla 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 sampai akhirnya ibu mau coklat, vanilla apa strawberry? Dan ibu ini bilang, saya mau coklat mas ditambah sama fibernya. Saya kaget juga teman-teman. Tapi kemudian saya bungkus produknya, saya kasih ke beliau, saya terima uangnya, dan yang lucunya ya ketika beliau akan berdiri dari kursi dari ruang tamu kami, beliau bertanya, mas turun berapa kilo pakai Herbalife? Nah ini Bapak Ibu, saya kan waktu presentasinya kan turun 10 kilo kan naik lagi 12 kilo gitu dalam kondisi kelebihan berat badan. Waktu presentasi itu saya berusaha gitu kalau menahan nafas supaya perut saya nggak tumpah keluar teman-teman. Tapi yang luar biasanya saya ingat gitu ya cara menjawabnya, ibu serius nih mau turun berat badan? Bu, adik saya turun 24 kilo bu. Mama Rina tuh udah turun 28 kilo. Pak Faisal turun 5 kilogram. Ibu nggak usah ini deh, oke ibu fokus aja ibu gunakan produknya, saya jamin ibu pasti turun berat badannya. Nah, mungkin karena yang jualan lebih galak gitu dari yang beli ya, jadi ibunya pulang gitu sambil ngangguk-ngangguk. Nah, teman-teman selesai presentasi pertama, closing penjualan pertama, saya ingin melanjutkan tidur saya, tapi kemudian ternyata saya dibangunkan lagi oleh ibu saya. Kemudian ibu saya bilang, ada lagi yang mau beli Herbalife. Saya bilang, aduh mami, bilang aja minggu depan gitu. Kan yang jualan lagi nggak ada lagi ke Surabaya. Ibu saya sih simpel, teman-teman bilang, yang tadi kan udah berhasil satu. Kenapa nggak dibantuin? Ayolah, barang adikmu kan lagi banyak-banyak gitu, udah bantuin lah. Singkat cerita teman-teman, saya keluar kamar lagi, saya duduk presentasi lagi. Ibu namanya siapa? Ibu serius mau turun berat badannya, mau turun berapa kilo, sudah pernah pakai cara apa? Singkat cerita Bapak Ibu, kali ini closingnya lebih banyak. Jadi saya closing shake, fiber, energi, kemudian lipobond. Paketnya waktu itu namanya advance. Gitu. Nah, yang luar biasa saya cepat-cepat terima uangnya, saya kasih produknya, saya antar ibunya sampai ke depan pintu. Kemudian ketika ibunya pakai sendal, ibunya nanya lagi, mas turun berapa kilo pakai Herbalife? Bu, ibu jangan banyak tanya deh. Pokoknya adik saya turun 24 kilo, Mama Rina turun 28 kilo, Pak Faisal turun 5 kilogram. Pokoknya ibu serius saja, minggu depan ibu datang lagi, saya timbang dijamin pasti turun. Oh gitu ya mas ya? Iya bu, gitu aja. Nah singkat cerita ibunya pulang, kemudian akhirnya ada satu hal teman-teman gitu ya, dari semua yang sangat skeptis dengan produk ini, saya pikir kok kayaknya begitu banyak orang berhasil pakai produk Herbalife, kenapa saya nggak coba aja gitu ya, toh saya juga kayaknya lagi perlu gitu sama produknya. Kemudian saya telepon adik saya gitu ya, saya telepon beliau, saya bilang, Dek, aku coba ya pakai Herbalife. Kemudian adik saya, iya nggak masalah, coba aja. Udah ngerti kan nih cara bikinnya? Udah, saya bilang, ya udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu ya, sekitar 5-10 menit kemudian telepon di rumah itu bunyi lagi. Ternyata adik saya telepon, kemudian nanyanya kayak begini, nanti kamu bayar nggak? Saya tersinggung teman-teman, walaupun dalam kondisi nggak punya duit gitu, karena saya bilang, ya bayar kok gitu. Nah, yang luar biasanya, paket pertama Quick Start saat itu shake sama fiber itu saya beli di harga retail seharga 360.000 teman-teman. Nah di sini teman-teman semua bisa tarik pelajaran, andai kata
pada saat itu adik saya memberikan harga 42% atau 50% kepada saya, mungkin hari ini saya tidak menjadi presiden tim beliau, ya. Artinya penting sekali untuk kita semua, terutama yang masih baru, walaupun dengan orang terdekat, keluarga sendiri, itu jualan dengan harga retail. Karena dari situ kita nggak tahu gitu siapa dari orang-orang terdekat kita yang akan menjadi diamond kita berikutnya. Oke, singkat cerita, dengan produk Herbalife saya total turun 13 kilo dalam waktu 3 bulan dan saya bisa pertahankan itu sudah 11 tahun, teman-teman. Luar biasa ya produk Herbalife, tepuk tangan dulu dong. Gila, slide ketiga masih gugup, bagus. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, ini perjalanan Herbalife saya ya. Ini lama banget di bidang dulu ya, tapi ini Mas Awi tadi luar biasa, mentor Ogut yang paling ganteng sedunia ya. Ini pokoknya karena saya malam ini disuruh cerita tentang perjalanan saya aja gitu di Herbalife. Oke teman-teman, ini yang saya sharingkan. Saya join Herbalife itu April 2003 jadi supervisor, kemudian bulan berikutnya saya jadi world team, kemudian bulan Maret 2004 saya jadi dev team. Nah di sini Anda perlu perhatikan, saya baru menjadi aktif dev team itu bulan Mei tahun 2010. Artinya perlu waktu 6 tahun kemana aja saya ya selama 6 tahun ya. Oke, kalau Anda bertahan saya akan ceritakan semuanya. Tapi kemudian di bulan Mei 2011 saya jadi millionaire team, September 2011 aktif millionaire team, kemudian Juni 2012 president's team. Ya, nah doakan teman-teman ya kalau bulan ini adalah bulan terakhir saya untuk menjadi eksekutif presiden kata orang. Oke, nah, oke, ini ceritanya ya. Ini slide ketika pertama kali yang paling atas paling kiri itu adalah ketika saya ikut ekstravaganza pertama kalinya teman-teman di bulan Oktober tahun 2003. Nah saat itu kami dari Kalimantan waktu itu hanya berlima. Ya, saya sama sponsor saya Pak Andrew, sama Ibu Meyau, kemudian ada satu downline saya dari Kalimantan Tengah. Luar biasa Bapak Ibu, teman-teman, karena nggak mengerti gitu apa sebenarnya inti dari bisnis Herbalife. Jadi ketika ikut ekstravaganza pertama kali yang saya lakukan, saya ke training tapi juga saya sangat berkonsentrasi untuk shopping Bapak Ibu. Jadi buku catatan training saya masih ada sampai sekarang, cuman kayak buku telepon kecil gitu ya. Jadi di antara catatan training di belakangnya itu juga ada catatan tentang diskon lagi ada di toko apa gitu. Saking luar biasanya tuh temen-temen gitu ya. Waktu itu ada training dari Jimbang, pokoknya banyak sekali Chairman's Club member yang hadir di Singapura pada saat itu. Nah di situ saya bisa melihat gitu bahwa perusahaan ini yang namanya Herbalife ini ternyata perusahaan besar ya. Nah tapi saya tetap masih belum mengerti teman-teman bagaimana caranya harus melakukan bisnis Herbalife itu. Nah pulang dari Singapura ekstravaganza kami bangkrut ya karena nggak jelas gitu. Jadi semua uang yang uang retail, uang modal yang dibawa ke Singapura itu kita habis-habisan untuk belanja gitu. Nah, tapi waktu itu saya konsultasi ke sponsor saya, beliau bilang kalau memang bangkrutnya karena Herbalife, artinya harus Herbalife juga yang membayar hutang-hutang kita. Nah, akhirnya saya fokus mencoba untuk memulai melakukan bisnis ini di Kalimantan Timur. Nah, foto yang kiri atas sebelah kanan itu adalah ketika saya mengikuti ekstravaganza di tahun berikutnya yaitu di Bangkok tahun 2004 ya. Itu tim yang saya bawa dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Saat itu saya jadi team member teman-teman. Nah setelah itu foto yang kiri yang bawah saya dengan mentor saya yang luar biasa Pak Faisal itu ketika mengikuti ulang tahun Herbalife ke-25 waktu itu ada ekstravaganza di Atlanta ya. Nah Bapak Ibu ini luar biasa juga karena setelah dari ekstravaganza di Atlanta tim saya yang tadinya banyak luar biasa gitu ya yang lumayan banyak sih itu tinggal tersisa hanya satu orang aja. Anda bisa lihat slide yang paling bawah sebelah kanan ya.
Ini adalah Pak Teddy, Mbak Ibu Feni ya. Ini waktu itu posisi kami sama-sama GT member ya. Hanya tinggal satu ini yang tersisa. Jadi waktu itu saya kehilangan 3 orang GT Bapak Ibu. Nah kemudian kita masuk slide berikutnya. Oke, ini ya ini rumah kami, rumah saya, rumah ibu saya di Banjarmasin ya, yang foto kiri atas itu yang di Kampung Gedang. Om Awi udah pernah minum kopi di situ. Nah, itu teman-teman ya, mungkin sudah sering dengar cerita dari sponsor saya, Pak Andre ya. Waktu itu tahun 2006 ya, benar-benar kita nggak sabar Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Jadi waktu itu beliau juga sempat kehilangan fokus. Anda bisa lihat ya di depan rumah kami itu kalau di crop itu tulisannya adalah spesialis langsing. Tapi juga di situ ada ada rombong yang jualan batagor sama pisang goreng tahu crispy teman-teman ya. Jadi waktu itu sponsor saya sendiri juga artinya sudah memutuskan untuk tidak menjalankan bisnis ini lagi. Nah tapi waktu itu kami juga sempat ini ya, coba Anda lihat di atas toko ibu saya itu ada ruangan. Nah ini foto ruangannya. Ketika itu kami melakukan bisnis Herbalife ya, waktu membuat sistem di Banjarmasin, sampai kami lakukan HOM dan STS itu di rumah Bapak Ibu, di loteng di atas toko ibu saya. Nah kemudian kita juga melakukan nutrition club, waktu itu home club di tahun 2006 karena konsepnya memang tidak mengerti ya. Jadi ini nutrition club luar biasa. Kita bikin paket 3 hari pertama gratis ya, yang datang itu sampai 100-200 orang, tapi setelah itu nggak ada yang datang lagi Bapak Ibu. Kita benar-benar nggak paham waktu itu konsepnya apa. Nah kalau saya simpulkan ya, kenapa waktu itu bisnis saya menurun Bapak Ibu. Nah untuk teman-teman yang masih baru, penting sekali untuk Anda untuk mengetahui kenapa kok Anda mau menjalankan bisnis Herbalife ini ya. Bapak Ibu, awalnya saya melakukan bisnis Herbalife karena memang waktu itu saya resign dari bank, saya masih menganggur. Saya pikir ini kesempatan luar biasa karena kata sponsor saya Pak Faisal, kalau misalkan saya bergabung jadi supervisor di Herbalife, saya bisa dapatkan visa Amerika. Dalam pikiran saya simpel teman-teman, saya akan berangkat ke Amerika dan saya tidak akan pulang lagi. Jadi rencananya saya jadi TKI ilegal. Biasa ya. Tapi ternyata waktu sampai di Amerika tahun 2005, posisi saya waktu itu sudah getting, dan ternyata teman saya yang di Amerika kondisinya juga nggak lebih bagus dari saya pada saat itu gitu, karena beliau ternyata jadi tukang parkir di Amerika. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau alasan Anda menjalankan bisnis Herbalife tidak cukup kuat, maka Anda akan jadinya tidak mempunyai satu kekuatan gitu untuk bertahan di bisnis ini ya. Kemudian saya juga saat itu tidak mengerti filosofi bisnis Herbalife ya. Filosofinya katanya cukup gampang, tinggal use, wear, dan talk gitu ya. Saya pakai produknya nggak serius, saya pakai pinnya juga males gitu, juga untuk talk to people-nya males waktu itu. Kemudian saya nggak mengerti visi dan misinya Herbalife Bapak Ibu. Jadi teman-teman, satu hal yang sangat penting, ternyata Maxius mendirikan perusahaan ini adalah untuk merubah kehidupan orang lain gitu. Nah pada saat itu saya menjadi seorang dating, saya ini yang nggak siap Bapak Ibu. Saya nggak mengerti kalau ternyata kalau kita sudah punya tim yang cukup besar, cukup banyak supervisornya, itu semuanya sudah bukan tentang kita lagi, tapi adalah tentang bagaimana apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di organisasi kita. Kemudian misi Herbalife adalah menawarkan peluang bisnis yang dan produk terbaik dalam pengelolaan berat badan, dan juga untuk peluang bisnis terbaik di penjualan langsung gitu. Nah Bapak Ibu, saya benar-benar nggak mengerti waktu itu. Jadi setelah jadi itu, dalam pikiran saya adalah bagaimana saya bisa naik ke level berikutnya. Jadi setiap kali meeting dengan distributor di grup saya hanya kerjanya nyuri-nyuri mereka gitu. Mereka harus bervolume sekian, sementara saya sendiri attitude-nya tidak berubah teman-teman gitu ya.
kemudian saya masih lebih cepat marah gitu. Pokoknya perasaannya sebagai seorang yatim tuh udah kayaknya dunia udah punya kita gitu. Dapat royalti tahun 2005 itu hampir 20 juta, itu rasanya benar-benar udah jadi orang kaya banget teman-teman. Lupa gitu asalnya sebenarnya dari mana ya. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah teman-teman harus bisa untuk mengelola keuangan dengan baik, karena pada saat itu saya mencampurkan semuanya, antara uang modal, uang profit, itu tercampur semuanya, sehingga waktu berangkat ke event pun itu saya bingung gitu. Kadang-kadang saya nggak punya uang gitu untuk berangkat ke event. Nah saat itu juga saya pikir, setelah ikut extravaganza tahun 2005, saya udah ketemu sama semua dokter-dokter Herbalife. Saya pikir semua training Herbalife itu sama, ya kan? Paling juga disuruh minum produk, betul nggak? Kemudian setelah itu disuruh apa lagi? Disuruh pakai pin kan? Ya. Setelah disuruh pakai pin apa lagi? Disuruh bicara kan? Ya. 3 orang, ke 5 orang, sama 10 orang. Teman-teman kayaknya udah cukup deh ini training Herbalife. Saya kan udah ketemu dokter Heber, ketemu dokter Ignaro, produknya juga udah lah. Saya pikir pokoknya kalau untuk training kayaknya saya nggak perlu lagi deh ikut training jauh-jauh, karena saya sudah mengerti semuanya tentang Herbalife. Dan sejak saat itu saya tidak pernah berkualifikasi untuk event apapun. Saya nggak pernah yang namanya VIP, saya nggak pernah party. Akhirnya saya tidak pergi ke event, teman-teman. Nah kalau Anda lihat teman-teman, saat kami membuat ruangan meeting di rumah, ya kami mengadakan HOM, kami mengadakan SDS, ya andai kata saat itu kami terus lakukan, kira-kira akan berhasil apa enggak? Saya pikir kemungkinannya akan berhasil ya, karena waktu itu kita kurang sabar, jadi kita mengharapkan hasil yang segera gitu. Nah teman-teman, penting sekali untuk kita gitu ya, seperti Mbak Marina ajarkan, kalau mau dapatkan hasil produk Herbalife, pertama harus apa konsepnya? Benar, serius, konsisten, itu harus sabar. Jadi kalau sampai sekarang beli Magneto harus sabar. Oke, ya Bapak Ibu, kenapa sih saya kok bisa bertahan gitu ya? Masih udah kehilangan 3 gating saya, kemudian tinggal supervisor gating tinggal 1 orang, udah nggak ada lagi, volumenya juga udah nggak jelas. Yang membuat saya bertahan adalah karena saya benar-benar menyenangi sama produk Herbalife Bapak Ibu. Jadi selama saya masa tidak aktif itu, saya tetap konsumsi shake-nya. Dan yang luar biasanya, tepuk tangan dulu untuk sponsor Robi yang ada di foto sebelah kanan ya. Saya punya mentor yang luar biasa ya, Pak Faisal ya. Itu walaupun artinya selama masa pengasingan kami ya, beliau itu tetap memberikan informasi apapun gitu tentang Herbalife. Beliau tetap ngajak saya berangkat di event manapun gitu ya. Tapi ya itu teman-teman, kadang-kadang di dekat-dekat akhir bulan, Pak Faisal suka telepon gitu, kemudian nanya, gimana bulan ini? Berapa? Kalau saya bisa 2.500, saya akan jawab mengatakan 2.500 Pak, sudah beres. Tapi ternyata Pak Faisal bilang, toko kecil 2.500 itu mau warung. Ibu rasanya sakit sekali gitu ya. Waktu itu 2.500 kan kayaknya udah ngos-ngosan gitu, udah habis-habisan. Tapi kata dia, ternyata 2.500 itu cuma warung kecil teman-teman. Nah sejak saat itu saya tidak pernah lagi angkat telepon dari dia. Saya tersinggung teman-teman gitu ya. Nah tapi ada satu hal gitu, walaupun gimana gitu ya, saya nggak bisa yang memarah gimana gitu ya sama beliau, itu nggak bisa teman-teman. Saya juga nggak tahu gitu kenapa ya. Nah tapi yang luar biasanya waktu itu, jadi setelah masa pengasingan 3 tahun, ini adalah event yang merubah saya teman-teman ya. Nah ini adalah spektakuler saya yang pertama, itu di Surabaya tahun Januari 2009. Sebelum spektakuler ini, kira-kira di bulan Oktober, itu ada seorang sahabat gitu yang telepon saya, dia bilang, Sofyan, masih ingat nggak? Ini Awi. Nah, saya ngapain telepon ya? Saya udah gugup aja waktu itu dengan Sofyan,
saya lagi dapat ini nih, ada dapat distributor di Banjarmasin, ayo dong kamu aktif lagi di Herbalife. Dengan pikiran saya, aktif apa lagi ya, saya udah bikin home, saya udah bikin STS, saya udah nombok gitu ya, kok kayaknya Herbalife saya juga nggak jelas gitu, cuma diapain gitu. Tapi yang luar biasanya, kenapa ya saya waktu itu ya mau berangkat gitu ke Spektakuler 2009. Teman-teman Anda bisa lihat di foto yang sebelah kiri ya, situ ada sponsor saya, Ibu Lulu, yang di atasnya Pak Andrew. Nah, ini Andrew dan Mel sendiri ini sudah menyatakan untuk tidak mau lagi menjalankan bisnis Herbalife, teman-teman ya. Saya yang sebelah paling kiri, saya di foto itu, jadi jari tangan saya itu menunjukkan angka 1. Waktu itu Indonesia lagi ditarget untuk mencapai 1 juta volume point. Tapi tangan saya satu itu maksudnya bukan 1 juta volume point, tapi ini adalah spektakuler saya yang pertama. Kemudian bisa dilihat lagi yang paling kanan itu Pak Teddy, Ibu ini gitu lihat ya. Sponsornya mukanya bete dan lainnya sama gitu bete-nya gitu ya. Jadi teman-teman di event ini ya, saya, Ibu Lulu, sama Pak Teddy itu kita bertiga tuh udah berjanji bahwa begini ya. Kalau setelah pulang dari event Surabaya Spektakuler ini, kemudian ternyata bisnis Herbalife kami itu nggak naik, ya, kami memutuskan untuk benar-benar keluar dari Herbalife. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau misalkan mau lanjut, kita lanjutkan. Kalau nggak ya kita keluar sama sekali, jangan setengah-setengah waktu itu. Tapi waktu itu ternyata Tuhan punya rencana lain gitu untuk kami semua, ya. Saat itu saya menemukan malaikat penyelamat Herbalife saya. Saya ketemu dengan orang yang cakep luar biasa ini, fotonya ada di sebelah kanan. Saya pikir komunitas online kenal semua dengan dia. Kita berikan tepuk tangan itu. Bapak Ibu, pokoknya ini luar biasa. Jadi ada cerita lucu gitu ya. Waktu itu kan saya kan GT member gitu. Nah, royalti terakhir yang saya terima sebelum berangkat ke Surabaya itu jumlahnya, Anda semua boleh catat, sudah siap pulpennya? Ya. Oke, ya. Royalti saya waktu bulan Desember tahun 2008 itu totalnya 84.600 rupiah. Jadi waktu itu di Spektakuler mungkin Mas Ali masih ingat gitu ya, ini mulai Mas Ali waktu itu kasih kita training, Mawi kasih training tentang healthy breakfast, kemudian tentang online gitu ya. Kemudian tiba-tiba beliau memanggil ini, kita panggilkan Bapak Rashid Ridho, supervisor baru dari Banjarmasin gitu. Nah saat itu saya cuma agak sedikit kaget, oh ini tuh yang dari Banjarmasin yang dimaksud Mas Ali gitu. Nah kemudian beliau testimoni gitu di atas panggung, halo saya Rashid, produk supervisor, baru terjual berapa, 10 hari Pak? 3 minggu ya habis produk supervisor, untuk 1 bulan. Oke, saya ingat yang tahun banget itu profitnya 17 juta teman-teman. Bisa kebayang kan? 17 juta supervisor baru. Nah, yang getting berapa tadi? 84.600 rupiah. Luar biasa gitu. Jadi saya ini antara saya mau mengenalkan diri, mau kenalan, mau enggak, saya memutuskan saya tidak bisa mengenal beliau aja gitu. Tapi waktu itu, waktu kita lagi antri mau beli merchandise, ya, saya tahu kenapa gitu ya. Akhirnya karena beliau itu ada di depan saya, akhirnya saya bilang kayak begini, halo orang Banjar gitu kan. Dan beliau itu membangun, oh ya kenalan, Bapak namanya siapa gitu. Nama saya Sofyan. Kemudian pertanyaan dari dia adalah, tapi levelnya apa? Teman-teman, waktu beliau nanya saya levelnya apa, terus terang saya gemeteran gitu. Saya cuma bilang, saya bengong. Kemudian beliau bilang begini, oh supervisor ya? Iya. Cara gitu, yang satu income 17 juta, saya 84.500 teman-teman. Ya, nah, sampai kemudian setelah selesai Spektakuler, beliau bilang kepada saya, ayo kita bikin meeting, kita bikin sistem di Banjarmasin. Waktu itu saya cuma pikir, ini orang nggak tahu ya gimana bikin sistem itu gitu. Saya udah nombok STS dan tapi ya waktu itu akhirnya waktu di meeting saya sih sebenarnya jadi saya datang ke meeting itu setelah melalui berbagai macam pertimbangan gitu ya. Saya pikir saya getting gitu ya. Terus ini kan dari supervisor, tapi kok berani gitu bikin HM gitu ya. Nah terus terang teman-teman, waktu itu Herbalife itu waktu itu saya
belum mengerti benar-benar gimana caranya membangun bisnis herbal. Jadi masih terbawa pola yang dulu gitu, bahwa kita masih apa ya waktu itu ya, benar-benar kalau sama yang namanya croissant kayaknya kita harus simpan gitu semua rahasia untuk hidup kita sendiri gitu. Nah jadi waktu itu waktu dia undang meeting, saya datang itu sebenarnya gitu ya, kalau mau jujur saya bukan mau ngebantu saya mau nakut-nakut gitu. Tapi waktu itu saya sampai hati gitu, akhirnya saya ikut juga ya. Kita saweran 25.000 ya masih ya, 25.000 ke 100.000 ya, untuk 15.000 gitu ya, untuk HM berapa kali ya waktu itu ya, untuk 1 kali HM ya. Nah teman-teman ya, ini luar biasa. Akhirnya kita lakukan HM, nanti fotonya setelah ini. Nah kemudian setelah itu ini adalah angel malaikat saya berikutnya di Herbalife ya, selain sponsor-sponsor saya dan juga Om Rasid, Om Alwi ya. Ini ada President Member dari, sekarang sih Executive President Member dari Singapura, itu Mr. Sam sama Jenny ya. Waktu itu sekarang untuk saya ya, waktu itu ketika itu sponsor saya Henry itu mulai tertarik kembali melakukan bisnis Herbalife, dan kami berangkat ke Singapura untuk mendapatkan lagi semangat ya. Nah teman-teman, ini waktu itu ya, Andrew hanya punya saya hanya punya Teddy teman-teman. Dan kemudian waktu itu kita berangkat bertiga dengan Pak Faisal ke Singapura. Waktu pagi-pagi Mr. Sam waktu itu kasih pinjam apartemen beliau gitu di Singapura. Jadi waktu itu saya melihat gitu ya, betapa bahwa di Singapura itu ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah mapan ekonominya tapi melakukan bisnis Herbalife sebagai income tambahan. Kemudian saya lihat gitu ya, Mr. Sam punya mobilnya Mercy, punya rumah di Singapura, punya apartemen juga. Yang dijual kan sama ya, susu langsing ini juga gitu gitu ya. Tapi kenapa beliau bisa, sayanya kok kemana aja gitu selama ini. Jadi saya pikir ternyata selama ini bisnis saya turun itu bukan salah Herbalife ya, tapi kan karena salah saya sendiri teman-teman. Dan yang paling luar biasa waktu itu Pak Faisal bilang, coba Andre digambar gitu organisasinya. Jadi waktu itu ini Andre menggambar organisasinya, kemudian saya ikuti teman-teman. Anda bisa lihat ya, itu kalau di tarik paling atas itu ada kotak A, itu Andre, kemudian di bawah itu ada S, di kotaknya itu Sofian, terus di bawahnya ada yang T, itu Teddy. Kemudian kita nggak punya siapa-siapa lagi, jadi ini semua customer itu kita gambar Bapak Ibu. Yang bundarannya itu H, itu maksudnya Ibu Husnul Bapak Ibu. Itu waktu itu masih customer, tapi luar biasa sekarang sudah milioner ya. Nah, kemudian ini yang segitiga sukses builder baru teman kantor saya namanya Rita, itu sekarang getting member Bapak Ibu. Nah jadi luar biasa ya perkembangan bisnis kami setelah itu. Nah ketika kami memulai kembali ya, ini saya bertanya gitu, kenapa saya berada di Herbalife ya, kemudian apa yang saya harapkan dari bisnis ini. Nah kemudian apa impian saya. Terus terang Bapak Ibu, kalau saya disuruh berimpian kadang saya bingung gitu saya maunya apa. Tapi Pak Faisal bilang, kalau Anda bingung, kalau kamu bingung gitu mau apa yang kamu inginkan di Herbalife, kamu coba cari deh orang-orang terdekat yang sukses di bisnis ini, apa yang mereka punya, jadikan itu mimpimu Bapak Ibu. Nah teman-teman, terus terang jujur ya, semangat saya untuk menjalankan bisnis ini serius itu saya pinjam dari Om Rasid Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika kita melakukan STS pertama, kita nombok, beliau dengan santainya mengeluarkan uang waktu itu 900.000 ya. Kemudian STS kedua kita nombok lagi, beliau mengeluarkan uang dengan santainya lagi, cuek gitu ya, nombok nggak masalah. Sampai STS yang ketiga gitu ya, itu nombok berapa ya, 1.200.000 ya, itu berapa gitu ya, 1,7 ya. Untuk 1,7 saya pikir ini akan jadi STS kita yang terakhir gitu ya, tapi Om Rasid mengeluarkan 1.700.000 terus bilang kayak begini, oke lu jangan lapor sama bini gue. Dari situ teman-teman saya pikir kalau Rasid aja yang baru gitu punya semangat yang nggak pernah ini gitu, ini anak nggak ada matinya gitu ya. Saya sampai bingung gitu kadang-kadang gitu. Kenapa kalau saya yang udah getting gitu, saya artinya akhirnya saya meminjam semangat beliau, saya melihat perubahan
perubahan yang di Pak Faisal gitu. Waktu itu Pak Faisal artinya pindah ke Tangerang, kemudian dia punya rumah, punya mobilnya udah lebih banyak lagi. Kemudian waktu itu diundang meeting, waktu itu saya ngeliat gitu ya, ada getty member baru gitu, Ibu Feni ya, dari Fanjreng ya. Waktu itu sekian bulan katanya udah bisa jadi getty gitu. Saya pikir artinya selama ini kalau misalkan ternyata bisnis Herbalife saya lagi nggak bagus, itu bukan salah orang lain, tapi salah saya sendiri Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan gitu ya ketika memulai kembali bisnis ini, kembali ke hal-hal dasar teman-teman. Artinya kalau lagi bete sekarang, gunakan produknya lebih banyak lagi. Kemudian web the brand Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita ada di bisnis Herbalife, artinya kita bisa pakai pinnya, kita bisa pakai kaosnya, kemudian motor, mobil, semua pokoknya ada kata-kata Herbalife-nya, kecuali botol minum. Saya jarang mau pakai botol minum Herbalife karena hilang mulu teman-teman. Nah, kemudian tinggal bicara bicara dengan siapapun, dimanapun, kapanpun mengenai produk dan bisnis Herbalife. Pokoknya kalau bicara tentang Herbalife itu sampai kayak begini teman-teman. Pokoknya kalau misalkan sampai ketika keluarga Anda bikin pesta, bikin pertemuan, Anda datang, mereka bubar, artinya Anda sudah melakukan tugas Anda dengan betul. Atau ketika Anda udah dikasih peringatan gitu, wah kalau datang jangan cerita soal Herbalife lagi ya. Nah itu artinya Anda sudah melakukan tugas Anda dengan betul teman-teman ya. Yang ada kalau sekarang saya itu kumpul sama teman-teman saya udah nggak cerita Herbalife, itu mereka selalu topiknya tentang kesehatan teman-teman ya. Nah oke. Berikutnya ini ya, jadi di tahun 2009 waktu itu saya mulai belajar dari satu training ya. Ternyata prinsip membangun bisnis Herbalife itu sederhana, tapi kadang kitanya yang bikin semuanya itu ribet Bapak Ibu. Jadi pertama yang teman-teman harus sadari adalah sama kayak kata Mbak Marina, kayak kalau kita mau jualan sepatu, kita harus punya stok sepatu kan. Nah artinya sebagai seorang distributor Herbalife, kita juga harus punya stok produk Herbalife. Nah, kemudian stok produk ini harus sampai ke tangan customer. Jadi bukan cuma jadi stok yang ada di rumah. Nah, kemudian ketika sudah customernya minum produk, kita harus memastikan melakukan follow up yang baik supaya customer itu mendapatkan hasil produk. Ya. Nah, setelah itu kalau kemudian customernya itu tertarik untuk menjadi distributor, kita harus membantu bagaimana caranya mereka melakukan closing penjualan yang pertama. Artinya distributor kita ini harus mendapatkan penghasilan dari Herbalife gitu. Karena kadang orang-orang baru ya, itu mereka masih nggak ngerti gitu, maksudnya harus merubah kehidupan orang lain, kita membuat orang lebih sehat. Enggak Bapak Ibu teman-teman, kadang yang mereka inginkan itu adalah kita menunjukkan apa hasilnya gitu ketika mereka bergabung ya. Artinya kita harus cepat gitu membantu mereka untuk closing retail yang pertama kali. Nah kemudian untuk para distributor baru, kita harus melakukan yang namanya mentoring. Terus kalau misalkan ternyata kita nggak bisa ngajarin, terus apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus membawa mereka untuk ikut ke training-training gitu kan. Nah terus kalau yang di kotanya nggak ada halangan, nggak ada distributor trainingnya, terus gimana dong? Tapi kan sekarang kan ada yang namanya online training kan, artinya nggak ada alasan untuk seorang distributor baru untuk tidak mengikuti training Herbalife gitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau memang Anda serius untuk menjadi seorang leader, Anda serius mau jadi tag team member, mau jadi get team, millionaire team ataupun presiden team, Anda harus berkualifikasi. Jadi apapun kualifikasi yang diberikan oleh Herbalife itu sebenarnya adalah rencana kerja kita. Jadi yang kita lakukan hanya mengejar kualifikasi tersebut dan segera naik level. Nah, setelah kita bisa berkualifikasi, yang harus kita lakukan adalah kita membuat semua orang yang ada di organisasi kita juga berkualifikasi. Ya, artinya kita harus berduplikasi teman-teman. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus bisa menjaga etika bisnis ya, karena kalau
kita ngawur gitu ya menjalankan bisnis Herbalife ini, kita melanggar etika, itu biasanya dongen-dongen yang ada di organisasi kita akan lebih parah lagi melanggarnya. Jadi di Herbalife itu yang penting kitanya dulu ya. Kata Jim Rohn memang 99% itu kan attitude untuk kita berubah. Jadi work hard on yourself then on your job gitu ya. Jadi artinya apa maksudnya? Pokoknya gitu deh. Jadi yang paling ini di Herbalife adalah kita harus berubah diri kita dulu gitu. Ya karena 1% itu skill bisa kita pelajari dari semua training, tapi benar-benar di Herbalife itu kita harus berubah kepribadian kita dulu teman-teman. Nah kemudian ini dari situ ya sponsor saya Pak Andrew itu mengajarkan gitu ya. Pokoknya kalau kita mau kita pasti bisa. Dan prinsip kami waktu itu ya ketika Pak Faisal mengajak kami untuk belajar lagi ke Singapura dengan Mr. Sam ya, waktu itu pengalaman luar biasa teman-teman. Jadi waktu itu kita masih pas-pasan gitu ya, kita berangkat ke Singapura, saya pinjam ibu saya, kemudian waktu itu Pak Faisal kasih kita dalam Singapura gitu. Jadi waktu itu saya hampir nangis gitu terima uang dari beliau, karena selama ini nggak pernah gitu ya. Pak Faisal ini untuk apa ya Pak ya? Pak Faisal bilang kayak begini, udah lo pegang aja katanya, siapa tahu lo mau beli permen, mau beli es krim. Ya ntar kalau lo pisah sama gue kan gue ribet gitu, kalau misalkan lo lapar, udah pegang aja, kalau misalkan kepake juga nggak apa-apa gitu. Nah waktu itu jadi saya berpikir sama Andrew gitu ya, Dek, ini kalau misalkan kita nggak serius nih melakukan bisnis Herbalife lagi, kok kayaknya kita benar-benar keterlaluan. Kayaknya kesempatan untuk berubah ini kan nggak datang 2 kali, betul nggak? Ya, jadi kalau misalkan kita nggak berubah, kita akan mati nih di Herbalife. Artinya benar-benar nggak akan terjadi perubahan dalam kehidupan. Itu teman-teman, jadi rasanya kok kalau sampai sekali ini saya nggak serius, saya tetap bikin kecewa Pak Faisal, kok kayaknya udah nggak ada harapan lagi gitu kita ada di Herbalife. Oke, nah dan ini ya materi saya standar teman-teman ya, karena memang nggak ada hal aneh apapun gitu ya yang saya lakukan di Herbalife. Saya hanya mengikuti semua yang diajarkan oleh mentor-mentor kita. Yang jelas kalau materi training saya paling suka nyelontin Om Ali karena selalu paling bagus. Oke, ya nah teman-teman ya kuncinya 3R katanya, retail, rekrut, retensi. Artinya kita harus melakukan. Nah kalau saya memang saya nggak tahu kenapa gitu ya, tapi semua supervisor yang ada di organisasi saya itu semuanya dulunya adalah customer ya. Nah semua dulunya customer, setelah itu baru kalau dapat hasil produk ya mereka menjadi pelanggan jangka panjang ya, akan terus bertahan beli produk. Setelah itu baru saya tawarkan untuk jadi distributor ya. Setelah mereka jadi distributor ya baru kita ajarkan mereka untuk retail, rekrut, dan mempertahankan. Nah jadi lingkar kesuksesannya adalah sesederhana ini. Jadi kalau misalkan sekarang gue bingung nih mau ngapain di Herbalife, ayo gitu coba tinggal dibuka lagi gitu berapa jumlah customernya. Kalau ternyata customernya kurang dari 20 orang, artinya Anda bicara ya, lebih banyak bicara supaya jumlah customernya itu bertahan minimal dalam sebulan itu 20 orang customernya ya. Nah kemudian teman-teman, sejak dari tahun 2009 ya banyak DMO yang saya pelajari gitu ya. Kemudian dari Om Rashid ngajarin saya bagaimana walk and talk, bagi flyer pun gitu ya, ngikutin beliau, kita terapi terikat ya. Nah sekarang ini kan ada coba ya, ada bisa roadshow, sampling, kemudian wellness evaluation, nutrition club, kemudian healthy breakfast, kemudian bisa iklan, bisa lomba turun berat badan, internet, kemudian fit club ya. Anda tinggal pilih mana yang Anda sukai gitu ya. Oke. Kemudian ini foto waktu pertama kali kita bikin HOM ya, coba lihat gitu ya. Ini ada fotonya Om Rashid ya, waktu itu rambutnya nggak terlalu banyak ya, itu luar biasa. Sekarang rambutnya sudah lebih banyak. Ya, ini HOM pertama
yang perempuan itu bukan tamunya Bapak Ibu, itu asisten saya. Jadi ini walaupun nggak ada tamu tapi kita tetap pura-pura HOM gitu ya. Dan yang luar biasanya, ruangan yang kita pakai untuk HOM ini ternyata itu adalah smoking room di kafe tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau sebelum kita mulai HOM kita semprot-semprot dulu biar bau rokoknya hilang. Nah kemudian setelah semakin banyak yang bergabung dengan Herbalife, kita mulai melakukan HOM. Ya ini Pak Faisal datang ke Banjarmasin, ya ini Rashid paling depan, ya kita lakukan di Sanggar Senam, ya ini downline saya di ini. Nah Bapak Ibu, untuk Anda yang ingin jauh di ujung sana, mungkin yang lagi nggak ada sistem di kotanya, Anda nggak boleh nunggu gitu sampai orang lain bikin. Jadi Anda yang harus ambil tanggung jawab untuk bikin sistem di sana. Kalau tempat menurut saya juga nggak masalah gitu ya. Tempat nggak masalah di mana aja, asal asal Anda semangat gitu ya. Kadang-kadang kan banyak tuh orang baru yang takut gugup mau bikin share party gimana caranya gitu ya. Nggak bisa ngomong. Teman-teman, kita di Banjarmasin selalu bilang gitu ya, pokoknya kalau udah bikin share party kan yang minum produk Herbalife dulu. Artinya yang tahu Herbalife kan kita, bukan tamu yang kita undang kan. Artinya kita cerita aja tentang pengalaman kita, tuh ya. Nah, saya juga senang sekali gitu waktu itu melihat cara Mbak Marina sama Om Awi melakukan share party. Jadi beliau benar-benar mengajarkan bagaimana melakukan bisnis ini dengan sangat sederhana, ya. Oke. Ini berikutnya, Bapak Ibu, tahun 2009 adalah tahun saya kembali di Herbalife. Waktu itu ada event namanya Supervisor Academy di Kuala Lumpur tahun 2009. Nah, waktu itu untuk pertama kalinya dalam sejarah Herbalife saya berkualifikasi VIP sitting dan party, teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa waktu itu, ya. Nah, ternyata VIP sitting dan party, saya kan dulu kan selalu bingung gitu. Ini Herbalife kenapa sih bikin event ke luar negeri udah bayar sendiri, untuk VIP harus melakukan sekian ribu volume point gitu ya. Nah saya dulu waktu itu memang nggak mengerti teman-teman, tapi ternyata ya dengan kita berkualifikasi di VIP sitting dan party itu akan membuat kita semakin cepat menuju presidenting ya. Dan ini ya, ini salah satu mentor malaikat Herbalife yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk, kan keren banget ya. Tepuk tangan untuk Om Awi. Ya, waktu itu di Kuala Lumpur, memang ini bukan foto kami waktu di Kuala Lumpur itu, tapi yang jelas waktu itu di Kuala Lumpur Om Awi masih ingat ya Om, kita tangis-tangisan ya Om ya. Waktu itu Om Awi kualifikasi getting ya kalau nggak salah ya. Nah waktu itu kita cuman artinya gini gitu ya, kita benar-benar nggak menyangka gitu bahwa bahwa kita bisa menemukan momentum dan semangat kita kembali untuk melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Oke, ini kemudian Nutrition Club saya yang pertama ya, sampai sekarang masih ada. Ini kios kecil bekas tempat handphone. Sorry, ini fotonya masih yang lama ya, kalau sekarang kan udah harus tertutup semua. Teman-teman jangan tiru fotonya ini ya. Oke. Nah kemudian ini kita renovasi, kita perbaiki, tempatnya kecil 3x6 meter Bapak Ibu. Jadi ini adalah cikal bakal nutrition commercial club pertama di Kalimantan Selatan dan kemudian terduplikasi ya. Kemudian ini berikutnya, ini ketika kita melakukan chef party ini di Kalimantan Timur Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling atas sebelah kiri ini kita lakukan di Balikpapan, kemudian masuk ke apa ya waktu itu ya, desa banget, luar biasa. Supervisor saya di sana itu sewa audio, tapi setengah acara audionya meledak, terbakar. Nah, ini di Muara Badak kita pembukaan home club ya. Kemudian ini di yang foto yang bawah itu di Berau ya, NC ya. Itu ukurannya sekitar 3x4 tapi luar biasa ya, itu punyanya Mas Hasbi. Sekarang beliau baru aja qualified jadi millionaire team teman-teman ya. Oke, kemudian
ini kita lakukan shake party. Ini tempatnya ini masuk ke perkebunan karet kalau nggak salah teman-teman. 6 jam mungkin dari Banjarmasin. Kemudian waktu kesana kita cuma bisa pakai slide itu setengah jalan, kemudian mati lampu, ya. Yang datang ibu-ibu ada yang nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, masih becek-becek semuanya. Tapi luar biasa teman-teman gitu ya. Kita bisa closing hampir 500 benar-benar lebih menguatkan saya bahwa semakin ke pelosok sana nggak ada halangan untuk menghalang-halangi seseorang untuk menjadi lebih sehat teman-teman. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi shake party, kadang-kadang closingnya justru lebih banyak gitu daripada kalau kita melakukannya di perkotaan gitu. Nah kemudian yang sebelah kanan itu sama Pak Faisal waktu itu lagi mau kualifikasi kedua kayaknya dari Pak, waktu itu Pak Hendro mau presiden tim, jadi kita keliling Kalimantan gitu ya. Pokoknya yang jelas pokoknya akhirnya asal lambung naik, akhirnya sakit perut dan beliau berakhir di IGD teman-teman. Luar biasa ya. Nah ini yang baru kami lakukan ya, kita masih belajar, kita baru lakukan fit club ya. Yang ikut fit club tadi sore di Banjarmasin fotonya bisa lihat di Facebook gitu. Ya, nah ini ya kita waktu itu, jadi kalau bicara tentang fit club waktu itu ketika itu bulan November 2012, waktu itu saya berangkat ke LA waktu Presiden Team Experience, waktu itu fit club baru dimulai di sana. Saya sempat lihat waktu itu mereka latihan di pinggir pantai, kok kayaknya seru banget gitu ya. Artinya waktu itu juga baru launching Herbalife 24 ya. Kita doakan supaya bisa segera beredar dan akan lebih banyak bicara tentang gaya hidup aktif teman-teman. Artinya akan memasuki dunia olahraga gitu ya. Akhirnya kita mencoba untuk melakukannya gitu ya, walaupun artinya ini kita baru mulai lagi. Hari ini kita bisa hadir berapa orang? 50, hampir 50-an ya hari ini ya. Dan luar biasa itu. Dan setelah kita olahraga bersama di lapangan, pola olahraganya juga yang biasa-biasa aja, kita push up, terus kita sit up gitu ya, kita jumping jack, kemudian squat gitu ya, kita lakukan yang sangat-sangat sederhana, tapi semoga untuk orang baru kita buat suasananya menyenangkan. Setelah itu pulang balik fit club, kita menggunakan kantor Herbalife QRC Banjarmasin. Kita minum shake, kemudian kita lakukan mini HOM ya. Tujuan kita adalah memberikan edukasi bahwa untuk hidup sehat itu 80% mini roadshow untuk undang tamu KNC ya. Ini teman-teman juga banyak lakukan, ada yang bilang gerebek NC, ada yang bilang untuk timbang. Kita lakukan lomba turun berat badan, kita mengikuti yang diajarkan oleh tim Singapura dari Mr. Sam ini dari My Wellness Studio. Kita lakukan yang periode lomba 1 bulan dengan menggunakan produk Herbalife ya. Nah sampai sini teman-teman, saya pikir teman-teman bisa lihat semua bahwa aneh gitu, semua hanya yang sudah diajarkan oleh mentor-mentor kita di Herbalife ya. Cuma kita memang lakukan bersama ya. Kita kadang di Banjarmasin memang udah gak jelas gitu ya, yang ini belum siapa, yang mana gitu ya. Bahwa kita udah campur aduk aja, bahwa selama itu bicara tentang Herbalife, siapa aja itu bisa bergabung dengan kami semua ya. Kemudian ini ya, kita lakukan Mega Home, STS, sama kan ya, semuanya juga melakukan ini, betul nggak teman-teman? Oh ya. Nah kemudian ini Mega Home dan STS, cuman bedanya mungkin ya, kalau di Banjarmasin itu Mega Home bisa duduk di lantai teman-teman,
Jadi kalau misalkan Anda di kota-kota lain belum pernah merasakan megahome duduknya di lantai, Anda semua kami undang untuk hadir banyak. Oke, ya. Ini kita coba lakukan ini leadership event yang kita sebut Best Borneo. Ini adalah Best Borneo kami yang ketiga. Jadi kami udah lakukan ini sebenarnya ini 4 kali, tapi dengan nama Best Borneo ini yang ketiga. Coba Anda lihat ini speaker yang luar biasa gitu ya. Ada Presiden Tim Member yang paling keren di sini, Mr. Ali. Kemudian ada Om Suryadi Timur, kemudian juga ada Pak Hendra sama Bu Feni ya. Nah, event ini independent event ya. Visi kami adalah menyatukan Kalimantan semuanya. Hingga visi kami ke depan tidak menutup kemungkinan kalau ada spektakuler khusus Kalimantan. Dan pembicaranya tetap Om Awi. Semua Om Awi. Oke, kemudian ini kita nanti bulan April itu kita akan lakukan Best Borneo yang keempat. Ya, udah ada banyak teman-teman, jadi yang dari Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kita semua bergabung. Tapi sebenarnya acara ini bukan untuk orang Kalimantan, teman-teman. Cuma karena bikinnya di Kalimantan, maka namanya Best Borneo. Sebenarnya siapa aja kalau mau ikut itu boleh, teman-teman ya. Jadi nanti kalau tentang kualifikasinya ini semua distributor bisa hadir, Bapak Ibu ya. Oke, dengan pembelian tiket ya, harga tiket dan sebagainya nanti bisa ditanyakan ke sponsor masing-masing atau ke Ibu Rini Hasuti. Oke, nah teman-teman ya, ini ya, kadang-kadang kan banyak orang yang saya bilang sih kalau disuruh berangkat ke event kadang kan milih-milih, betul nggak? Ya, yang ini yang lebih penting, yang mana yang lebih. Nah, kalau menurut saya pengalaman saya baru mengerti gitu ya tentang esensi bisnis Herbalife itu setelah spektakuler 2009, teman-teman. Jadi kemana aja ya saya selama ini ya, dari 2003 sampai 2009. Jadi perlu waktu 6 tahun untuk saya mengerti, teman-teman. Nah, tapi kalau untuk Anda yang baru bergabung sekarang ini kan Anda sudah melihat buktinya ya. Artinya orang-orang yang benar-benar serius di bisnis ini itu sudah ada yang 2 tahun, 3 tahun kan jadi presiden, betul nggak? Nah, mau tahu rahasianya? Nah, rahasianya adalah ketika Anda berkomitmen untuk melakukan bisnis ini dengan ikhlas sepenuh hati ya. Sebenarnya jadi apa yang diajarkan oleh mentor kita itu adalah tentang bicara ke 3 orang, 5 orang, 10 orang itu benar adanya. Artinya poin pribadi kita setiap bulan itu menentukan kapan kita akan bergerak ke level berikutnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan 2.500 terus gitu ya, itu diramalkan ya 11 sampai 12 tahun lagi Anda baru jadi presiden tim. Wow gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau 5.000 volume point, Anda memangkas setengahnya, artinya antara 5 sampai 6 tahun Anda bisa jadi presiden tim gitu ya. Tapi siapa yang mau jadi presiden tim 2 sampai 3 tahun ke depan? Nah, kalau yang mau jadi presiden timnya lebih cepat dalam 2 sampai 3 tahun ke depan ya, itu Anda harus lakukan double atau bahkan triple volume point Anda. Jadi memang kalau dari pengalaman saya, kemudian saya juga banyak gitu ya tanya sama teman-teman yang setelah mereka fokus gitu ya, kemudian yang 2 tahun, 3 tahun mereka jadi presiden itu rata-rata volume poinnya memang di atas 7.500 setiap bulannya ya. Jadi benar kalau Bu Nadia mendirikan negara Republik Ceban.com ya, itu membuat mereka itu kan cepat sekali gitu naik jadi presidennya. Saya pikir Om Ali juga demikian. Ya, betul ya Om Ali ya. Ketika volume poinnya gitu ya semakin tinggi, itu akan mempercepat kita naik ke level berikutnya. Nah, ini teman-teman kekuatan dari sebuah event ya, sebenarnya kita tinggal ikut aja gitu. Kalau Anda bingung gitu ya, di Herbalife mau melakukan apa, sebenarnya Anda tinggal mengikuti event apa atau kualifikasi apa yang sedang diadakan oleh Herbalife. Jadi kalau misalkan ada HOM, kemudian Mega HOM dan STS gitu kan. Nah, kadang-kadang di STS itu kan ada kualifikasi, betul nggak? Ada VIP seating di STS, betul kan? Nah,
kelihatannya sederhana teman-teman, jadi tapi sebenarnya kualifikasi yang dibikin oleh lokal leader itu juga harus kita ikuti, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di STS kita duduknya di VIP, itu tamu yang kita undang itu akan melihat gitu ya, oh ternyata yang undang saya itu duduknya di depan gitu, oh ternyata yang undang saya ini orang-orang spesial gitu, karena mereka duduknya paling depan. Nah, kemudian berikutnya distributor training, kemudian kelas 500, kemudian supervisor workshop. Jadi berapa banyak orang yang Anda bawa untuk hadir di semua event ini itu menentukan teman-teman. Nah, kemudian ini di bawah ini event lokal kita Best Borneo, kemudian ada aktif supervisor training ya. Bapak Ibu, saya sejak aktif tahun 2009 itu saya melakukan 12 kali aktif supervisor training sampai saya jadi presiden. Bukan 12 kali sih, 9 kali mungkin ya sampai saya jadi presiden. 8 apa? Yang ke-8 mungkin yang membuat saya jadi presiden, teman-teman. Nah, artinya ini memang aktif supervisor training ini adalah sebenarnya yang bikin tren pertama di Asia Pasifik itu Indonesia. Ya, di Indonesia dinamakan aktif supervisor training, tapi semua negara yang lain di Asia Pasifik itu mengikuti dengan nama Dream Team Retreat, Dream Festival ya. Itu idenya terus terang dari Indonesia ya, dari leader-leader Indonesia yang melakukan. Nah, aktif supervisor training ini penting sekali untuk menjaga stabilitas volume dari kita dan organisasi. Jadi ini benar-benar kayak saya bilang sih kayak tulang punggung urat nadi trainingnya kita gitu. Nah, kemudian ada ekstravaganza. Oke, dari 79 orang yang ada di ruangan training malam ini, siapa yang sudah beli tiket ekstravaganza? Ayo. Kalau yang belum, artinya kalau Anda beli supervisor, Anda jangan menunda gitu. Karena artinya bulan terbaik Anda untuk menjadi seorang supervisor adalah bulan ini gitu. Kenapa? Karena ekstravaganza yang di depan ini yang di Singapura nanti bulan Mei itu akan, percaya aja sama saya, itu akan menjadi event yang merubah seluruh kehidupan Anda, teman-teman. Nah, kemudian ya, kemudian ada vacation ya. Nah, vacation ini kan kalau tahun lalu kan ada vacation untuk yang belum tapin. Nah, kalau yang sekarang kan vacationnya kan yang untuk tapin member ya, yang ke Turki. Nah, dulu ya yang namanya vacation itu volume-nya luar biasa, teman-teman. Jadi itu kadang 130.000 hanya bisa dilakukan dalam waktu 10 bulan atau 12 bulan. Dan nggak ada bonus seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan, kalau kita punya First Time Active World Team, kita kan dapat 10.000 potongan volume vacation kan. Kalau dulu nggak ada gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya Herbalife itu sudah memudahkan segalanya untuk Anda naik ke level berikutnya. Jadi dari vacation ya, kita hitung aja gitu ya, Om Awi ya, dari mulai yang kita qualified di Club Med, kemudian kita ke Lombok, kita ke Hawaii, kita ke Melbourne, kita ke Tokyo, semuanya gitu ya. Hampir semua presiden tim yang orang-orang yang sudah jadi presiden tim sekarang, coba Anda lihat, pasti mereka berkualifikasi di vacation. Jadi penting sekali kalau Anda memang serius mau jadi presiden tim, ini adalah event-event yang harus Anda lalui. Tapi memang ya, seberapa orang yang Anda ajarkan untuk ikut ke vacation ya, artinya seberapa banyak orang Anda organisasi grup distributor yang ikut berkualifikasi berangkat vacation bersama Anda, itu menentukan kapan Anda bisa naik ke level berikutnya. Kalau kita hitung-hitungan gitu ya, waktu vacation ke terakhir kemarin ke Gold Coast itu dengan saya Pak Teddy sama Ibu Femi itu membawa kurang lebih 5 orang bersama beliau gitu. Dan setelah 2 kali 90 hari beliau masuk ke presiden timnya. Ya, oke. Nah, berikutnya ada Future President Team Retreat, teman-teman. Nah, terus kayaknya saya masih supervisor dan masih jauh banget gitu untuk ikut Future President Team Retreat gitu ya. Teman-teman, nggak ada yang tidak mungkin gitu ya, karena Mr. Sam itu jadi milioner tim dalam waktu 6 bulan.
Karena syarat untuk ikut Future President Team Retreat itu kan 1 bulan jadi millionaire team atau 4.000 RO, ya. Artinya ada sesuatu yang nggak mungkin kalau Anda memang benar-benar, artinya event yang di Macau ini Anda jadikan dream Anda bahwa saya harus berangkat ke Macau. Ya, jadi bukan hanya qualified di Active World Team University, tapi juga di Future President Team Retreat-nya. Karena ini trainingnya akan beda, ya, kita bulan September nanti. Kalau untuk teman-teman yang sudah supervisor, kan udah pasti berangkat ke extravaganza. Ya, extravaganza nggak usah dipikirin lagi gitu teman-teman. Anda pikirkan bagaimana caranya Anda berkualifikasi di Active World Team University, ya, dan berapa orang yang Anda bawa di Macau nanti, ya, itu targetnya. Setelah itu nanti di awal tahun kita akan lakukan spektakuler lagi, kemudian nanti ada Herbalife Honors yang untuk para President's Team, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah circle of event, ya, dari Herbalife. Anda lihat aja, ya, hanya ini yang terus-menerus yang terjadi. Jadi kalau misalkan ternyata saya belum bisa naik level di extravaganza, oke, kita lihat aja gitu ya, apakah di Active World Team University kita bisa. Kemudian nanti kalau misalkan belum berhasil di Active World Team University, nggak apa-apa gitu, karena kita masih punya spektakuler, kita punya extravaganza lagi, terus aja putarannya seperti itu, ya. Nah, saya pikir ini cukup sederhana, ya. Tapi kadang-kadang saking sederhananya, kata Mbak Marina, kita suka lupa gitu, ya. Oke. Berikutnya, teman-teman, sukses di Herbalife adalah bukan tentang bagaimana kita memanfaatkan orang, tapi bagaimana seberapa bermanfaatkah kita bagi kehidupan orang lain, itu ya. Karena memang Herbalife ini bisnis yang unik, teman-teman. Karena kita bisa mengajak siapapun untuk ikut sukses bersama kita. Andaikan saya dulu tetap bekerja di bank gitu ya, kemudian posisi saya mungkin udah sampai kepala cabang gitu, tapi kan nggak semerta-merta saya bisa ngajak saudara-saudara saya gitu kan ya untuk menjadi direktur juga di bank itu ya. Kalau misalkan dulu Om Rashid memutuskan tetap mengajak jadi guru gitu ya, sampai jadi kepala sekolah, kan belum tentu kan anak dia bisa langsung menggantikan jadi kepala sekolah, betul nggak? Nah, tapi kalau Om Rashid tahun ini jadi presiden tim, mau mewariskan tim presiden timnya ke anak dia, itu kan bisa langsung dilakukan, itu ya. Nah, teman-teman, itu uniknya bisnis Herbalife. Oke, nah teman-teman ya, sabar kata Mas Suryadi Timur, saya ingat banget waktu baseball kemarin gitu ya. Kalau ternyata kita udah lakukan semuanya gitu ya, kemudian ternyata kok prestasinya kok nggak nyampe-nyampe juga ya, kok kayaknya susah banget ya, kok customer saya banyak yang pindah ke orang lain ya, kok yang ini jualnya ngediskon gitu ya. Apapun teman-teman gitu ya, Anda sabar dulu gitu, Anda percaya aja gitu ya, bahwa menjadi presiden tim itu adalah sesuatu yang sangat mungkin bagi Anda ya. Nanti begitu saatnya tiba, ketika ya Anda bertemu dengan ini ya, ketemu dengan Om Michael O. Johnson ya, semua derita-derita Anda gitu ya, apapun gitu ya, kekesalan Anda gitu ya, apapun semua lah kepahitan yang Anda alami itu akan terbayar lunas saat itu juga gitu ya. Nah, kita tepuk tangan dulu Om Awi, bulan depan ya ketemu sama Michael O. Johnson ya. Semoga lancar ya Om, gak ada badai salju lagi ya. Nah, oke, teman-teman, di situ nanti kita bisa akan lihat gitu ya, bahwa kita perusahaan ini dipimpin oleh seorang yang luar biasa. Nah, kalau Anda lihat dari kejauhan di panggung ketika Anda jadi presiden itu, nanti Anda benar-benar punya satu kesempatan untuk bertemu secara pribadi untuk ngobrol dengan beliau, Bapak Ibu ya. Oke, ini foto yang luar biasa karena waktu itu ya, tahun 2012 itu untuk pertama kalinya dalam sejarah Herbalife Indonesia itu yang berangkat experience itu sekitar 30 orang semua dari Indonesia. Jadi ini khusus jamuan makan malamnya itu nggak ada campur dengan negara lain, ini hanya khusus untuk Indonesia teman-teman ya. Dan saya percaya kedepannya ini akan terjadi lagi ya, karena akan semakin banyak presiden tim dari Indonesia. Karena kalau menurut casting itu Indonesia itu bisa ada berapa presiden tim? 1.200 presiden tim. Ayo, siapa yang mau jadi presiden tim? Siapa yang ikut ambil bagian?
ya. Oke. Ini ya, ini dari sponsor saya, dari beliau, katanya ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah sikap mental positif ketika kita ada di Herbalife. Yang pertama, jaga pikiran kita, karena apa yang kita pikirkan secara nggak sadar itu akan jadi perkataan kita. Kemudian, jaga perkataan kita, karena apa yang kita keluarkan lewat mulut itu secara nggak sadar nanti akan bisa menjadi tindakan kita. Ya, artinya kalau kita mikirnya negatif-negatif, secara nggak sadar nanti kata-kata yang keluar dari mulut kita kan juga negatif kan. Akhirnya tindakan kita juga jadi ikut negatif. Nah, kemudian tindakan kita kalau kita nggak jaga akan jadi kebiasaan. Jadi semua yang tidak baik kalau kita biarkan terjadi terus-menerus itu akan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan akan jadi karakter kita. Kemudian kalau udah jadi karakter, akhirnya itu akan menjadi menentukan jalan hidup kita. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang benar selama 11 tahun di Herbalife itu setiap training saya pikir hanya untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi memang dan yang ini yang nggak murah gitu. Kita harus berinvestasi untuk masa depan kita ya. Kita lihat aja semua Chairman's Club member, semua presiden, tim leadership, semua kan tetap berangkat ke training. Waktu itu saya tanya sama Mbak Marina, mana kenapa sih Mbak Marina kalau setiap training itu tetap nyatet? Saya tanyain gitu kan, Mbak Marina kan udah tertike gitu, udah hampir jadi chairman, kok masih tetap nyatet sih? Gitu. Terus Mbak Marina bilang, jadi tetap nyatet itu karena kita sering suka lupa katanya. Justru kalau kita sering mencatat, itu akan terus menjadi kontrol kita untuk menjadi orang yang lebih baik, sesimpel itu. Kemudian saya pernah juga satu kesempatan dengan Mr. Kim Tae-ho, founder Circle dari Korea. Waktu itu beliau bilang waktu itu saya nanya gitu, beliau itu kan punya 170 presiden team, kemudian 60K 11 diamond teman-teman, artinya punya 11 orang presiden tim dari organisasi yang berbeda. Royaltinya aja waktu saya ketemu di bulan Desember tahun 2012 itu 200.000 US dollar, belum termasuk bonusnya. Ya, jadi punya 4 Chairman's Club plus 170 presiden team. Waktu itu saya tanya sama beliau gitu, Mr. Chung, kok kenapa Anda tetap semangat gitu melakukan bisnis Herbalife? Kenapa kok nggak stop aja gitu kan, sudah waktunya Anda istirahat, sudah waktunya pensiun? Terus beliau bilang kayak begini, sekarang katanya beliau melakukan bisnis Herbalife itu bukan tentang uangnya lagi, tapi ini sama seperti menanam pohon, kata beliau. Kalau kita hobi menanam pohon, itu kan kita kasih pupuk, kemudian kita sirami pohonnya, kemudian ada sinar matahari. Ketika pohon itu semakin tumbuh, kemudian keluar daunnya sampai berbuah, sampai pohonnya berkembang, itu kan luar biasa kan perasaan kita, kata beliau. Nah, itu sama katanya, beliau itu sekarang di Herbalife dari mulai beliau merekrut punya customer, kemudian customer ini dapat hasil produk, jadi distributor, kemudian naik ke level berikutnya, itu sama kayak menanam pohon, beliau bilang. Beliau jadi benar-benar artinya mendedikasikan dirinya untuk melakukan perubahan di kehidupan orang lain, teman-teman, dan itu adanya di Herbalife, kata beliau. Makanya beliau sampai hari ini itu nggak pernah berhenti melakukan yang namanya retail rekrut retensi, ya. Oke, teman-teman, ini ini sponsor-sponsor saya, tepuk tangan untuk mereka semua ya. 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ketika mulai bisnis ini kami di Banjarmasin, Bapak Ibu, di rumah yang terkenal itu di Kampung Kendang itu, kami semua tidur dalam satu kamar gitu. Pokoknya kita semuanya jadi dendeng, jadi sarden, nggak jelas gitu ya. Nah, tapi teman-teman, karena kekuatan dari seseorang, kita bertiga ya, jadi saya, Ibu Lulu, Andre udah nggak fokus di Herbalife, udah nggak jelas gitu ya. Tapi karena punya mentor yang luar biasa, yaitu Pak Faisal ya, karena visi beliau, kami juga nggak pernah menyangka gitu. 11 tahun kemudian ya, akhirnya kami bisa menghabiskan satu sore itu di Roma, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ayo, siapa yang pengen nanti duduk-duduk sore-sore minum kopi mas sponsornya di Roma ya.
dan yang lebih menyenangkan lagi tuh sponsornya baru terima bonus Bapak Ibu dan dibayarin gitu, ditraktir gitu untuk kopinya ya. Oke, nah Bapak Ibu, di Herbalife nasib kita ditentukan oleh kita sendiri ya. Jadi apapun itu, mau kemana Anda melangkah gitu ya, ini nggak akan ada habisnya ya. Karena setelah Anda mencapai kartu member, hanya perlu 3 step untuk Anda naik jadi presiden tim. Setelah presiden tim itu nggak akan ada batasnya ya. Anda mau 15K, mau 20K, 30K, bahkan sekarang kan sudah ada yang 80K, 80K ya. Terus diamondnya mau berapa aja itu terserah Anda. Tapi yang luar biasanya adalah saya pikir ini satu kesempatan yang gak akan ada habisnya dan bisa kita lakukan di mana saja gitu ya. Oke, kemudian prinsipnya adalah Anda harus mulai sekarang melakukannya. Jadi jangan cuma hanya berharap ya. Ini stop wishing, start doing ya. Oke, ini slide terakhir dari saya. Teman-teman, apapun yang terjadi gitu ya, pokoknya ini bahasa anak gaul sekarang katanya keep calm and go presiden tim gitu ya. Terus kalau kalem apa bisa gitu jadi presiden tim? Bisa teman-teman gitu, yang penting Anda fokus gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Om Ali atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Selamat pagi, terima kasih Om Ali.